Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Adebil Amalia, dan rekan saya Nurul Fitria dan Rihandini Setioningrum. Kami dari kelas 4E PGMI. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang model-model pembelajaran PPKN yang cocok untuk anak SD atau MI. Langsung saja kita masuk ke pembahasan berikut ini. Yang pertama yaitu ada pengertian model pembelajaran. Nah, pengertian dari model pembelajaran yaitu bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Adapun model-model pembelajaran yang cocok untuk anak SD atau MI. Yang pertama yaitu ada model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran problem based learning merupakan model pembelajaran yang terpusat pada masalah-masalah yang relevan. Terpusat karena berisikan skenario, tema unit yang menempatkan kembali pada pembelajaran yang diinginkan. Adapun tujuan dalam proses pembelajaran ini adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, menguraikan masalah, dan merevisinya ketika melakukan presentasi sehingga akan menambah informasi sesuai kompetensinya. Berikut merupakan langkah-langkah model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, mengorientasikan siswa terhadap masalah. Kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, seperti menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran problem-based learning. Kelebihan model pembelajaran problem-based learning yaitu: pertama, siswa belajar memecahkan suatu masalah, maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Kedua, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara stimulan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Ketiga, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan model problem-based learning atau PBL cukup lama. Yang kedua, kemungkinan timbul penyimpangan dari pokok persoalan karena permasalahan diberikan di awal pembelajaran sehingga siswa belum paham dengan materi pelajaran. Dalam penerapan program based learning dalam pembelajaran PPKN, siswa terlibat secara aktif dalam situasi nyata yang memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan dan memahami konsep-konsep yang terkait dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila. Adapun contoh penerapan program based learning dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN yaitu: yang pertama, simulasi peraturan. Nah, siswa diberikan sebuah permasalahan
sosial yang relevan, misalnya permasalahan kebersihan di sekolah atau lingkungan sekitar. Yang kedua, program debat tentang isu kontroversial. Misalnya, siswa diberikan isu kontroversial yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Selanjutnya, model pembelajaran mind mapping. Mind mapping berasal dari bahasa Inggris, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu mind yang berarti pikiran dan mapping yang berarti pemetaan, sehingga mind mapping dapat diartikan sebagai pemetaan pikiran atau peta pikiran. Adapun pengertian dari mind mapping adalah teknik mencatat kreatif dalam pemetaan pikiran berbagai suatu manfaat materi pembelajaran yang akan memudahkan siswa belajar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran mind mapping. Kelebihannya yaitu yang pertama dapat mengemukakan pendapat secara bebas, yang kedua catatan lebih padat dan jelas, yang ketiga lebih mudah mencari catatan jika diperlukan, yang keempat catatan lebih terfokus pada inti materi, yang kelima mudah melihat gambar keseluruhan, yang keenam memudahkan penambahan informasi, ketujuh setiap peta bersifat unik. Adapun kekurangan dari model pembelajaran mind mapping yang pertama yaitu hanya peserta didik aktif yang terlibat, yang kedua tidak sepenuhnya peserta didik yang belajar, yang ketiga mind mapping peserta didik bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind mapping peserta didik. Berikut merupakan contoh penerapan model pembelajaran mind mapping dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau disebut PPKN. Yang pertama topiknya adalah prinsip-prinsip demokrasi. Siswa diminta untuk membuat mind map dengan gagasan utama prinsip-prinsip demokrasi di tengah peta pikiran. Kedua topiknya yaitu sistem pemerintahan di Indonesia. Siswa dapat membuat mind map dengan sistem pemerintahan di Indonesia sebagai gagasan utama. Yang ketiga, topik hak asasi manusia. Siswa dapat membuat mind map dengan hak asasi manusia sebagai gagasan utama. Dalam penerapan mind mapping dalam pembelajaran PPKN, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam membuat mind map mereka sendiri, berdiskusi tentang keterkaitan antara konsep-konsep, dan menyusun ide-ide mereka secara visual. Hal ini akan membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dipelajari serta meningkatkan keterlibatan dan kreativitas mereka dalam proses pembelajaran. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.